Energi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu energia yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata itu terdiri atas en yang berarti dalam dan ergon berarti kerja. Maka energi bisa dikatakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dalam satuan SI, energi dinyatakan dalam joule. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Contohnya adalah makanan, bahan bakar, ataupun baterai maupun aki. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya adalah mobil yang bergerak, angin yang berhembus, dan lain sebagainya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Contohnya adalah buah mangga yang ada di atas pohon maupun air terjun. Energi listrik timbul dari perpindahan muatan-muatan listrik. Contohnya ada di sekitar kita pada peralatan-peralatan rumah tangga seperti setrikaan, kompor listrik, lampu, dan sebagainya. Energi kalor merupakan energi yang dapat mempengaruhi suhu, volume, dan wujud benda. Contohnya pada penanak nasi, solder listrik, maupun hair dryer. Energi cahaya. Tentunya kita bisa melihat suatu benda karena adanya sumber cahaya yang memantulkan cahaya ke mata kita. Selain itu, cahaya juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Contohnya ada pada bel listrik, suara orang berbicara, dan alat musik tentunya. Energi nuklir terjadi karena adanya reaksi fisi atau reaksi fuksi dalam atom dan unsur radioaktif. Energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh otot tubuh. Energi ini biasanya bersumber pada apa yang biasa kita makan dan minum. Dan terakhir adalah energi biogas. Adalah energi yang memanfaatkan gas metana dari kotoran ternak seperti sapi, kerbau, maupun kambing. Secara umum energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Untuk yang tidak dapat diperbarui, biasanya sumber energi ini dengan persediaannya terbatas di alam dan suatu saat tentunya akan habis kalau dipakai terus-menerus ya. Contohnya adalah bahan bakar minyak yang biasa kita gunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbaharui, sumbernya itu tidak terbatas di alam ini. Dan tentunya bisa kita dapatkan secara cuma-cuma seperti energi angin, air, matahari, dan lain sebagainya. Hukum ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Metabolisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu metabole yang berarti berubah. Metabolisme dapat dibedakan menjadi anabolisme dan
katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana, misalnya fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil. Contohnya pada pencernaan makanan dan pernafasan.